kamu nggak punya duit, tetap jadi incaran para penipu. Jadi zaman sekarang ini, jangan bangga kalau kamu itu miskin. Jangan bangga kalau kamu itu nggak punya duit, di rekeningmu nol. Merasa aman, petentang-petenteng, nggak bakal ketipu. Nggak seperti itu. Penipu itu tetap ngincer kamu. Nah, tak kasih contoh ya. Ini contohnya banyak, tapi tak kasih contoh beberapa ya. Kamu nggak punya uang, terus tiba-tiba ada telepon WA masuk gitu ya, mengaku dari Shopee misalnya. Kamu dapat undian 2 juta, nggak perlu bayar apapun, pajaknya nggak ada, pokoknya lu bayar 2 juta. Seneng kan gitu kan ya. Terus kamu disuruh mengaktifkan yang namanya Shopee Pay Later. Nanti dibimbing, oh step-stepnya gini, agar nanti uangnya bisa masuk kamu harus mengaktifkan Shopee Pay Later misalnya. Nah, kamu aktifkan ya, ternyata penipu membimbing kamu untuk membelanjakan Shopee Pay Later itu ke dalam bentuk voucher misalnya. Voucher itu dikirim ke penipu kan gitu kan ya. Voucher itu yang terima penipu. Jadi Shopee Pay Later itu adalah ngutang ya. Kamu beli barang, kamu beli voucher, vouchernya masuk ke penipu, duitnya kamu yang nanggung utangnya ya. Kamu yang nanggung utangnya. Ya, jadi jangan bangga. Oh, aku nggak punya uang, jadi rekeningku aman. Ya, jangan bangga. Wong miskin itu sekarang juga diincar oleh penipu. Jadi ngawur kok penipu sekarang itu. Ya, apalagi contohnya penipuan modus segitiga misalnya. Nah, kamu nggak punya uang. Nah, nggak punya uang terus mau jual handphonemu. Kamu iklankan di mana? Di OLX atau di Facebook atau di mana gitu ya. Kamu iklankan 1 juta, misalkan seperti itu. Nih, handphone 1 juta gitu. Nah, kemudian si penipu ini lihat iklanmu. Dia akan ngiklan di marketplace yang sama. Misalnya kamu jualan di Facebook ya biasanya dia ngiklannya di Facebook ya sama aja sih, tapi kadang ya berbeda. Dengan harga yang jauh lebih murah, 500.000 gitu. Nah, pembeli kira-kira milih kamu apa penipu? Nah, milih penipu kan? Nah, milih penipu, pembelinya ini akan menghubungi si penipu. Penipu akan bilang, ngaku ke pembeli ini adalah penjual. Ya udah nanti ketemu saya ya, ketemu tapi nanti ketemunya sama saudara saya atau sama pegawai saya gitu. Jadi penipu ini ngaku sebagai yang punya. Nah, kemudian penipu akan menghubungi kamu, ngaku yang mau beli. Ya udah nanti ada yang ke sana, itu saudara saya. Nanti urusan transaksi sama saya ya. Kamu diam aja ya, nggak usah tanya macam-macam. Yang penting saudara saya ngecek, nanti kalau oke saya transfer. Itu ngakunya ke yang jual, ngakunya ke kamu. Ngakunya ke yang mau beli itu, ya udah nanti ditemui saudara saya ya. Nanti kamu urusan transfer, urusan transaksi sama saya. Nanti kamu ngecek aja, kalau oke transfer ke saya, barangnya silakan bawa pulang kan gitu kan ya. Nah, calon pembeli akan ketemu sama kamu. Nah, calon pembeli ketemu sama calon penjual. Nggak ngomong, pembeli ngomongnya sama penipu, penjual ngomongnya sama penipu. Setelah selesai ngecek, itu pembeli transfer ke penipu itu tadi. Kemudian penipu ngilang. Kemudian si pembeli ini sama kamu yang jualan ini akan engkel-engkelan. Yang beli ini nganggep, yang mau beli ini nganggep dia berhak karena udah transfer. Yang kamu itu juga ngengkel, oh aku belum dapat uang. Nah, itu urusannya dia ya jadi panjang kan gitu. Kamu nggak punya duit pun tetap kan bisa kena tipu. Apalagi es pinjam, Shopee pinjam gitu. Kamu nggak punya duit, malah disuruh minjam uang, uangnya masuk ke rekening penipu. Nah, jadi jangan bangga. Zaman sekarang tuh nggak usah bangga kalau kamu tuh nggak punya uang. Nah, kemarin tuh ada yang komen, aku tenang pak, di rekeningku nggak ada saldo, jadi pasti aman. Jangan bangga. Apa? Tak kasih contoh lagi ya. Nah, tak kasih contoh lagi. Sekarang ini yang lebih bahaya itu file APK atau klik link ya. Sekali ngeklik, kamu allow permission ya, allow permission. Jadi menyetujui permissionnya. Nanti ada pertanyaan di handphone kamu. Nah, misalnya kamu menyetujui akses kamera. Menyetujui akses kamera. Penipu bisa mengakses kameramu lah. Nanti pas kamu di kamar mandi misalnya, kamu bawa handphone gitu. Ternyata penipu mengakses kameramu. Kamu diperas kan gitu kan ya. Kamu harus bayar. Kalau enggak disebarkan kan gitu. Atau akses galeri. Penipu bisa ngambil galeri-galerimu, bisa mengcopy galerimu. Nah, kalau kamu nggak bayar, kamu diperas. Jadi zaman sekarang nggak usah bangga. Nggak usah bangga kalau nggak punya uang ya. Jadi penipu itu akalnya banyak. Kalau zaman dulu yang diperas itu orang-orang yang punya uang ya. Kalau zaman dulu yang diperas itu orang-orang yang duitnya banyak, ya. Paling nggak punya rekening ada saldonya, kemudian bobol rekening. Nah, itu
Itu dulu gitu loh ya. Jadi pembobolan rekening itu dulu. Sekarang itu mainnya gitu. Data pribadi itu penting. Kamu ya, Anda ya, Anda kalau udah kena Shopee Pay Later gitu misalnya. Ya, Shopee Pay Later, penipuan yang tak ceritakan di awal tadi ya. Ya tetap harus bayar. Ya, meskipun kamu nggak menikmati itu gitu loh. Voucher itu nggak kamu nikmati, tapi yang apply kan kamu, yang mengajukan kan kamu. Meskipun tadi katanya dari Shopee gitu. Ya, itu makanya harus cerdas. Harus cerdas. Beneran nggak sih ini? No? Logikanya masuk nggak sih ini? Nalarnya masuk nggak sih ini? Bahkan orang cari kerja sekarang juga banyak yang ketipu. Contohnya kan penipuan kerja paruh waktu. Di YouTube ini, di channel ini banyak. Bahkan ada satu video yang komen itu ribuan. Ya, ribuan yang komen. Ribuan dan mereka rata-rata jadi korban gitu loh. Penipuan kerja paruh waktu. Nah, kamu disuruh ngeklik-ngeklik ya. Disuruh ngeklik-ngeklik aja digaji 20% dari uang yang kamu top up-kan. Disuruh follow Instagram, disuruh subscribe YouTube. Gitu tok. Ya, setelah kamu top up, yo hilang, ya. Yo hilang wes duitmu. Makanya yang pertama yang penting itu sekarang otaknya harus diisi, ya. Jadi bukan saldonya aja, saldo ATM-nya aja yang diisi, tapi otaknya harus diisi. Biar apa? Biar nggak ketipu. Karena penipu sekarang udah nggak pandang bulu lagi. Lu kaya, ditipu. Macamnya tambah banyak variasinya. Lu miskin, tetap ditipu. Ya, jadi mau kaya, mau miskin, nggak ada urusan sekarang. Nggak ada urusan. Sesuai sing contoh tadi lah. Jadi jangan bangga lagi ya. Sekali lagi ya. Jangan bangga kalau di ATM-mu nggak ada saldo. Jangan merasa aman kalau di rekeningmu kosong. Ya, jangan jumawa, ya, jangan congkak, ya. Kalau nggak bakal kena tipu, itu apa ya istilahnya? Jangan takabur, ya. Jangan takabur kalau kamu nggak bakal kena tipu, ya. Penipu ini otaknya cerdas. Ya, tak akui para penipu ini otaknya cerdas. Sindikat-sindikat ini otaknya cerdas luar biasa. Setiap bulan ya, hampir setiap bulan saya selalu menemui modus-modus baru. Bayangin, setiap bulan tuh aku hampir menemui modus-modus baru. Gimana itu mikirnya yo? Kalau orang biasa itu susah, ya. Orang biasa susah mikir itu. Kok bisa gitu? Oh, modus ini terus kita bahas gitu ya. Akhirnya banyak yang tahu gitu. Dia pakai lagi modus ini gitu. Tiap bulan itu ada aja. Ya, tiap bulan itu ada aja dan yang rugi itu banyak gitu. Di salah satu yang paling parah ya modus penipuan kerja paruh waktu ini. Ya, bahkan ada yang sampai rugi 600 juta, bayangin. Bayangin, top up 600 juta. Sampai stres orangnya mungkin. Ya. Jadi hati-hati sekali lagi, jangan jumawa, jangan takabur, jangan sombong kalau kamu itu nggak punya uang di rekeningmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.